Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Alvino di channel Alvino Senjaya. Nah, pada video kali ini saya ingin menceritakan pengalaman saya setelah mengikuti webinar bersama IDEA Online yang membahas mengenai urban farming. Nah, bagaimana selengkapnya langsung kita simak. Tetapi tunggu dulu, jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis serta Anda juga akan mendukung channel ini untuk selalu semangat dan bahwa channel ini memiliki manfaat untuk Anda. Oke, langsung saja kita bahas mengenai urban farming. Video ini dipersembahkan oleh Studio Interior Base Wallpaper Malang.com. Oke, membahas mengenai urban farming Webinar saya ikuti oleh IDEA Online di tanggal 4 Juli kemarin. Nah, apa sih urban farming ini? Nah, menariknya di sini apa? Urban farming jika kita telaah pengertiannya adalah bercocok tanam di lingkungan rumah perkotaan namanya aja urban berhubungan dengan perkotaan farming adalah berkebun. Nah, apa yang saya dapat pada webinar ini adalah plus minus dari urban farming ini langsung saja saya bahas untuk plus minusnya Untuk plusnya atau positifnya tentunya akan membuat rumah menjadi lebih sejuk karena adanya tanaman hijau dari kebun tersebut Nah, kemudian dari segi udara udara tentunya lebih sejuk dengan adanya kebun yang kita buat di area rumah kita. Nah, selain itu juga ini memiliki dampak psikologis yaitu dari warna hijau. Karena secara alami jika kita melihat warna hijau itu adalah simbol kehidupan Nah, tentunya dengan kita sering melihat warna hijau dari tanaman tersebut tentunya ini akan membuat perasaan kita lebih bahagia dan lebih rileks biasanya Oke, terus kemudian yang ketiga itu adalah kita dapat membuat sayur sendiri. Nah, ini sayur sendiri sih mungkin agak tricky juga karena jika kita tidak biasa atau belum terlalu mengerti bagaimana menanam sayur itu tentunya akan kesulitan buat kita untuk menghasilkan hasil panen yang baik Nah, itu untuk plusnya. Nah, kemudian dari sisi minusnya dari berkebun di lingkungan perkotaan atau urban farming ini adalah yaitu ketersediaan air Nah, jika kita sekali lagi mengenai ilmu, apabila ilmu berkebun kita masih terlalu minim biasanya akan menghabiskan banyak air Nah, tentunya juga dampak negatif lainnya adalah tergenangnya air jika kita tidak merancang dengan baik sistem irigasinya seperti apa, pengairannya seperti apa itu tentunya akan menjadi sumber nyamuk karena adanya genangan air tersebut ditambah lagi dengan kerumunan tanaman apabila kita berkebun di rumah Nah, itu kurang lebih untuk plus dan minusnya. Nah, kemudian apalagi yang saya dapat di webinar tersebut yaitu ketika kita ingin memulai berkebun apa sih yang perlu kita perhatikan. Nah, yang pertama adalah pilih tanaman yang paling mudah dulu. Nah, biasanya kita dalam memulai sesuatu jika kita memulai langsung hal yang susah tentunya akan membuat kita kurang bersemangat Jadi mulailah dari yang simple dulu, yang mudah dulu Nah, untuk jenis tanamannya ini saya kurang tahu jadi bisa sambil Anda cari browsing di internet cukup banyak sumber-sumber yang terpercaya tanaman-tanaman apa saja yang bisa kita mulai tanam apabila Anda ingin memulai
bercocok tanam di rumah perkotaan. Nah, lalu observasi dulu. Yang kedua ini observasi sinar matahari yang masuk ke dalam rumah ya. Jadi kita perlu perhatikan ya, sinar matahari itu maksimalnya masuk dari mana saja ya. Biasanya kan tanaman itu juga memerlukan sinar matahari agar bertumbuh dengan baik ya. Nah, setelah kita tahu ya letak sinar matahari yang maksimal di mana, nah baru kita tentukan lokasinya ya. Lokasinya apakah itu memungkinkan untuk membuat kebun tersebut di area tersebut ya, atau kita mencari lokasi lain yang tetap mendapat cahaya sinar matahari ya. Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, pastikan sumber air ini tercukupi ya. Nah, karena kita akan berkebun dan membutuhkan air yang cukup biasanya agar tanaman tidak mati atau kekeringan ya. Jadi kita pastikan di kebun tersebut ya mendapatkan akses air untuk penyiraman ya yang mencukupi ya, seperti itu. Terus kemudian apa yang saya dapat lagi yaitu jika berkebun ya, apabila kita tidak memiliki lahan di area bawah rumah kita ya, jika kita memiliki balkon ya atau rooftop, itu bisa kita manfaatkan juga untuk berkebun ya. Nah, jika ini ada satu tips ya, jika kita bercocok tanam di area rooftop ya, itu kita bisa menggunakan tanaman rambat ya. Tanaman rambat ini juga akan membuat estetika rumah juga lebih ada ya, karena dengan tanaman rambat ini berarti rumah ini terlihat sejuk, terlihat alami, terlihat asri ya, dan enak dipandang ya. Oke, itu saja yang saya dapatkan dari webinar yang saya ikuti yang lalu ya. Nah, saya berbagi ini semoga memberikan manfaat untuk Anda ya. Saya mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya pada video ini ya. Saya harap Anda dapat belajar banyak melalui video ini mengenai berkebun ya, sekilas mengenai urban farming ya. Di kesempatan lain saya akan membahas urban farming ini secara lebih detail ya, di saat saya sudah mempelajari lebih detail mengenai urban farming ini ya. Namun pandangan saya pribadi mengenai urban farming ini ya, ke depan sepertinya akan menjadi tren ya, dikala kita hidup di lingkungan perkotaan yang cukup padat dan lahan-lahan hijau sepertinya akan mulai berkurang ya, atau ke depan hampir tidak ada lahan hijau ini. Nah, makanya ini penting untuk kita jika bisa melakukan urban farming ini. Oke, itu saja dari saya. Jangan lupa apabila video ini bermanfaat silakan like ya, apabila kurang bermanfaat silakan dislike, tetapi jangan lupa untuk meninggalkan komentar ya, agar saya selalu menjadi lebih baik ya, merevisi apapun yang kurang baik di video ini sehingga di video berikutnya menjadi lebih baik lagi ya. Jangan lupa untuk subscribe juga channel ini sehingga saya selalu semangat untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan baru ya, sharing kepada Anda semuanya apa yang saya dapat selama pengalaman hidup saya ini. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.